Aku di JKT48 kalau nggak salah tuh jalan 7 tahun ya. Aku tuh di jalan 7 tahun dan mungkin aku memutuskan keluar karena 3 tahun sesudah aku bertobat ya. Karena di sana tuh aku nggak bilang di sana buruk, tapi saat aku pengen fokus ke destiny yang Tuhan kasih itu rasanya nggak bisa gitu. Aku ngerasa aku jadi kayak egois juga gitu karena gimana ya, aku disukain sama semua orang gitu. Kayak setiap aku nge-share foto gitu kayak yang likes tuh bisa beribu-ribu gitu, yang komen bisa beratus-ratus. Jadi kayak aku ngerasa terus di sana kayak juga dimanja gitu kan, kayak ya, ih kamu JKT gitu. Jadi kayak aku ngerasa, ih gila gue keren banget. Jadi kadang seakan-akan tuh aku ngerasa di dalam lingkungan keluarga aku tuh aku jadi orang songong gitu. Jadinya aku nggak ngerti identitas aku siapa gitu, sampai aku suka nanya, gue siapa sih, gue ngapain sih. Di sisi lain aku disukain sama orang nih, aku harus kasih apa ya, suatu power ke mereka bahwa apa buat mereka senang, tapi aku sendiri nggak ngerasain senang gitu. Tekanan dari orang tuh maunya kita gimana sih, jadi kita tuh sometimes harus jadi apa yang mereka mau gitu, tapi kita nggak mau gitu. Dan belum lagi kan kita juga punya masalah internal, masalah family, masalah yang lain gitu. Sampai akhirnya aku jadi bertumbuh jadi pribadi yang kasar banget sih. Sama adik aku berantem mulu, pokoknya bener-bener udah parah banget. Aku kan dari keluarga broken home ya, waktu kecil tuh aku broken home, terus bertumbuh, itu broken home aku suka lihat mama papa aku berantem gitu. Sampai akunya sendiri kan aku tuh pas lahir udah mau meninggal kan, karena aku prematur gitu kan. Sampai akhirnya emang waktu itu nggak punya keluarga, ekonomi tuh lagi drop banget dan aku lahir gitu. Dan emang yang bantu tuh saudara-saudara gitu kan. Pas aku bertumbuh besar mereka tuh terus kayak pamrih gitu loh sama aku. Lu tuh bersyukur, lu masih bisa hidup, kalau nggak karena gue yang bayar ya lu kenapa-napa, bersyukur. Jadi kayak aku ngerasa gila kayak gue hidup dalam ketertolakan gitu. Karena aku lihat mama papa aku suka berantem gitu, dan bahkan kita sempat aku sama adik kakakku tuh kita bener-bener pisah rumah, kita tinggal di rumah orang gitu masing-masing, kayak nggak ngerasain kasih sayang gitu kan. Sebegitunya aku sampai udah nggak ada harapan gitu, sampai aku ngerasa suka sendiri jalan ke mall cuma nangis, ngerenung gitu, kayak gue ngapain sih gitu, bener-bener kayak nggak ada jiwanya, nggak ada rasanya gitu, bener-bener gue ngapain sih di dunia ini gitu. Sempet sih mikir kayak apa gue bunuh diri ya, pernah ada kepikiran itu saat aku ngerasa udah nggak layak. Kayak banyak orang yang apa ya, tolak aku ngerasa sendiri dan aku bertumbuh sendiri, ya udah aku kayak apa gue bunuh diri aja. Sempat berpikir kayak gitu, sempat. Sekarang ya aku ngerasa hidup aku berharga. Hidup aku berharga banget karena setelah aku cari tahu ya, setelah aku bertobat, aku ngerasain satu kasih yang luar biasa. Itu aku ngerasa hidup aku berharga banget. Kenapa? Karena aku suka bertanya-tanya gitu, diri yang berharga tuh apa sih gitu, diri yang berharga tuh apa gitu. Setelah aku terus cari tahu, aku terus berdoa, aku terus baca firman, aku tanya Tuhan, diri yang berharga tuh apa gitu. Ternyata satu gitu, kamu punya cinta, kamu punya kasih gitu. Aku selalu bilang bahwa kita tuh berharga karena ada satu pribadi yang udah mau mati buat kita yang nggak berharga jadi berharga. Ada satu kasih yang ngasih cintanya, kasihnya buat kita yang nggak berharga jadi berharga, Yesus. Dulu tuh aku suka ngerasa nggak berhasil apapun yang aku lakuin, tapi sekarang aku mikir kalau misalkan aku melakukan sesuatu yang aku nggak berhasil, ya aku cuma bilang, ya rancanganku bukanlah rancanganmu Tuhan, tapi rancanganmu ialah rancanganku yang memberi damai sejahtera. Jadi sesimpel itu. Ada orang yang jahat sama aku atau ngata-ngatain aku, cuma diem, senyum. Aku bener nggak pernah aku lawan sama sekali. Kalau dulu aku bisa, aku tonjok-tonjokin bisa, aku jahat banget ya. Cuma kalau sekarang tuh aku kayak kalau ada orang kayak gitu, Tuhan aku ampunin orang gitu Tuhan. Aku ampunin, aku lepaskan berkat buat orang. Udah hidup aku tuh bener-bener enak banget gitu. Kayak aku suka banget lagu ini, Amazing Grace, how sweet the sound, save how joy. Itu aku suka banget karena itu tuh lagu yang judulnya, kok lu bisa sih nyelamatin sampah seperti gue gitu, kok bisa gitu. Sampai pas aku nyanyi itu aku cuma bisa nangis. Hati aku yang kosong itu diisi, hati aku yang kosong tuh diisi. Yang rasanya nggak pernah aku rasain damai, seneng itu enggak. Aku nangis gitu, aku nangis kejer. Tapi abis itu aku ngerasa kok kayak ada yang nganggep gitu, kayak kok kayak seneng gitu. Jadi pas endingnya kok kayak seneng. Nah dari situ aku komitmen Tuhan, aku cuma bilang Tuhan ini hidup aku, ini aku Tuhan. Aku serahkan semua kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Mau-maunya Tuhan apa yang hidup aku. Sabar, taat aja, udah taat sama firman Tuhan, apa yang Tuhan ngomong, lakuin. Karena aku udah pernah di fase dimana aku nggak taat sama Dia, aku hancur gitu. Udah pernah lihat buktinya, udah ada tuh sebelum itu. Sebelum itu udah hancur. Nggak berdoa, nggak baca Alkitab, nggak dengerin Dia, nggak taat, hancur. Sekarang gitu udah
kasih hidup yang baru, udah dibenerin, udah dibenahin gitu hidupnya ya, taat sih sama dia, setia sih. Jangan kerasin hati sih, itu juga penting. Karena saat hati kita keras, kita nggak akan bisa berubah kalau kita lagi mau diubahkan.